Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam sebuah majelis Al-Qur'an. Masya Allah ya. Harus sering-sering kita menghadirkan ini kondisi, Masya Allah, ini keadaan. Berkumpul dalam keadaan belajar Al-Quran. Kita sudah ingat materi kita Bu sebelumnya tentang bagaimana luar biasanya orang-orang yang berkumpul untuk Al-Quran. Ya. Allah itu akan eh, membanggakan mereka dengan para malaikatnya. Turun kepadanya ketenangan, diliputi rahmat Allah, dikerumuni para malaikat, dan Masya Allah bahkan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Maka semoga dari ini semuanya eh, Allah terus memberikan semangat kepada kita untuk bisa belajar Al-Quran insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang memuliakan, kita masih melanjutkan materi kita sebelumnya ya, eh, yang masih berpangkal pada sebuah hadis Nabi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Innallaha, sesungguhnya Allah itu mengangkat bihadzal kitabi aqwama, dengan kitab Al-Quran ini sekelompok orang, dan sebaliknya wa yad'u bihi, dan merendahkan dengannya akhirin, orang-orang yang lainnya. Ya. Jadi ada orang yang Allah angkat keadaannya itu. Caranya Allah sebutkan di awal Al-Baqarah dengan cara walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka itu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dengan cara mengimani Al-Quran. Dan kita sudah sebutkan ada kurang lebih 8M. Ya, 8M, pilar kuat untuk mengimani Al-Quran. Ya, saya selalu sampaikan Bu, biar mudah bayangkan Bu, bayangkan mau bangun rumah itu perlu tiang-tiang, perlu tiang-tiang, perlu pilar-pilar. Bayangkan kalau satu aja nggak ada itu, bagaimana ya? Ya, bagaimana itu? Kira-kira itulah ya, iman kepada Al-Quran. Dia punya pilar-pilar yang ketika dia hadir, Masya Allah, akan mengokohkan keimanan seseorang kepada Al-Quran. Ya. Kita sebutkan ya, secara berurutan ya. Nah, bagusnya itu kita rubah sedikit ya. Pertama adalah membenarkan Al-Quran. Setelah itu baru mempelajari Al-Quran. Setelah yakin, oke, yakin, benar Al-Quran, kemudian masuk ke semangat belajar, mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran, belajar semuanya, belajar baca, belajar paham, belajar menghafal, belajar berdakwah, belajar mengajar, itu semua belajar. Ya. Setelah itu, baru masuk yang berikutnya, yaitu apa? Goalnya adalah dengan belajar kita bisa memahami, mentadabbur Al-Quran. Itu goalnya itu. Kita belajar goalnya Bu, agar bisa mentadabbur Al-Quran. Kapan itu? Ya ketika kita baca, mendengar, menghafalkan, dan seterusnya. Gitu. Ya, itu ada di situ. Nah, lalu kita masuk kepada yang berikutnya, bertahap. Satu ya Bu, yang nggak butuh ilmu kebanyakan, apa? Mendengarkan Al-Quran dengan tadabbur. Itu yang mendengarkan aja tuh. Cuma kalau dia mendengarkan setelah belajar dan dia bisa tadabbur, atau yang luar biasa. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Nah, ini materi yang telah disampaikan sebelumnya itu Bu, tentang keutamaan baca Al-Quran dan tadabbur, dan pentingnya membaca Al-Quran sampai hatam. Sampai hatam. Ya. Minimal itu 40 hari. Ya, itu yang disebut oleh hadis itu paling bagus. Kalau bisa lebih cepat, ya 30 hari, 20 hari, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sampai dengan 3 hari. Sampai dengan 3 hari.
Tapi kalau pandangan saya ibu sekalian, kalau kita nggak punya background bahasa Arab, kita mungkin itu sudah cukup bagus itu. Kalau sehari bisa baca 1 juz dengan tenang-tenang, ya. Apatah lagi kalau sudah mulai belajar paham Al-Quran itu, itu kita harap bisa apa? Bisa lebih maksimal. Nah, oke, sekarang kita masuk yang berikutnya. Apalagi Pak, Ibu sekalian, membaca, Menghafal Al-Quran. ya, membaca, mendengarkan dengan Menghafal tadabbur, Al-Quran. membaca dengan tadabbur. Yang berikutnya, menghafal Quran, tapi menghafalnya dengan tadabbur. Masya Allah. Bisa kebayang ya, kita sudah bisa bagus baca Al-Qurannya, lalu kita mulai ya belajar untuk bisa menghafal Al-Quran dengan tadabbur. Dan akhirnya ketika kita praktek menghafal itu, kita benar-benar menghafalnya dalam posisi memang bisa mentadaburinya. Misalnya ya, kita apa baca Quran kan dalam sholat tahajud misalnya. Itu kan bagusnya dihafal itu. Dihafal, bukan dibaca, dihafal. Tapi kita Masya Allah menghafalnya dalam posisi mentadaburi. Bayangkan sekalian. Bagaimana lezatnya itu kalau orang menghafal Quran itu dengan bisa mentadaburinya. Masya Allah. Setiap kali mendengarkan apa mengucapkan ayat-ayat itu sekalian, itu Bu dia 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 baca dengan hafalannya dalam sholatnya, ya. Sholat yang ketika dia sholat dia sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bayangkan ibu ada orang sholat masuk sholat tapi dalam kondisi punya masalah-masalah sebelumnya. Ya. Ada orang mengatakan ya, aduh pusing kepalaku, aduh banyak masalahku. Terus kenapa? Mau tidur? Eh, ingat, sudah tiba waktu sholat zuhur, tiba waktu sholat asar. Katanya nggak fokus, nggak tenang, nggak enak, nggak khusyuk. Nah, sebaliknya, sholat. Bayangkan ibu ketika dia sholat, dia hapusnya apa? Dia hafal bacaan dalam sholat dia, lalu dia bisa mentadabur apa yang dia baca. Maka baca misalnya bu, dia baca surat Al-Baqarah. Ya. Coba bu, kita contoh ya. Ya, Al-Baqarah ayat yang ke-45 tentang orang-orang yang apa yang punya masalah, dan masya Allah dia minta tolong kepada Allah, ya. Lalu dia menjaga sholatnya dengan khusyuk. Coba lihat ayat 45 dan 46. Sudah coba ibu, bapak dilihat ini. Sudah jumpa ibu kita, Ibu Amna. Sudah? Nah, sudah ya? Ah, kan bu, sebelumnya apa bu? Sebelumnya dia udah latihan tuh. Dia belajar, dia latihan apa? Untuk menghafal Al-Quran dengan tadabbur. Sudah ya? Sudah hafal, sudah mungkin hafalannya, sudah ngerti makna sekalian. Maka ketika dia masuk sholat, iya sholat sendirian, sholat tahajud, kan bu, ya, masuk dengan masalahnya. Maka dia baca ini ayat. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was Sabari wassalam. salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Dia baca dengan tenang,
Dia menghafalkannya dalam sholatnya. Sholat ibadah yang paling agung. Ya. Lalu dia baca ayat ini sekali. Ketika bu dia baca ini ayat, ya, dalam kondisi punya masalah, lalu dia perhatikan maknanya. Ya Allah, ya Allah. Ini ayat berisi petunjuk bagaimana mensikapi masalah sebesar apapun dia ketika dia datang. Langsung bu, katanya perintah, wasta'inu. Wah yang masuk sholat sekarang ini. Ya, wasta'inu, minta tolonglah kamu. Kalian, minta tolonglah kalian, wasta'inu. Minta tolonglah kalian. Kepada siapa? Kepada Allah. Caranya apa? Bisobri wassalah. Caranya kamu harus sabar. Sabar. Jangan banyak komplain, jangan banyak mengeluh. Karena semua yang datang kepadamu itu datang dari Allah. Allah yang punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah yang punya nama Al-Latif, maha lembut kepada hamba-hambanya. Allah yang punya nama Al-Wadud, mencintai hamba-hambanya. Bukan Allah yang Az-Zalim, yang zalim. Bukan. Jadi coba dibayangkan bahwa saya ketika ada orang punya masalah sekalian, dia ingat, oh iya, ini masalah datangnya dari Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu Allah akan dia, ayo minta tolong. Minta tolong kepada Allah. Caranya apa? Ya, kamu harus bisa beri, harus sabar. Ibu bapak, apa itu sabar sekalian? Apakah banyak mengeluhnya? Aduh, aduh, gara-gara ini, gara-gara fulan, gara-gara fulan. Apakah itu sabar? Apakah ada perasaan nggak enak dalam hati? Kenapa sampai terjadi? Kenapa terjadi? Itu terjadi. Dia terjadi. Kenapa? Karena dia telah ditentukan dan telah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi oleh Allah yang Ar-Rahman. Sekarang tibanya saatnya terjadi. Mau mengeluh, mau protes. Sudah terjadi, mau apa lagi? Sudah terjadi. Tapi ketika terjadi, bu, masuk sholat, bacain ayat, dia diingatkan, wasta'inu bisobri wasolat. Ayo, minta tolonglah kalian kepada Allah atas masalah-masalahmu. Ketika terjadi, caranya apa? Allah tunjukkan caranya, itu dengan bisobri, dengan sabar. Sabar itu artinya menerimanya dengan sepenuh hati. Berat? Ya berat. Tapi menerima dengan sepenuh hati. Seperti seorang anak yang disuruh oleh ibunya, nak, tolong belikan ibu beras ya di pasar. Pasarnya 10 kilo, pasar 5 kilo. Apa kita bilang? Ya. Siap, Mak. Siap kerjakan, insya Allah segera. Ya. Kita mau bilang apa? Kita mau bilang, aduh, kenapa suruh presnya sekarang? Jauh banget lagi. Mau protes. Mau protes kepada ibu kita yang Masya Allah telah berpayah-payah memberikan kebaikan kepada kita sepanjang umur kita. Ya. Itu kayaknya nggak pas banget itu. Untuk ibu kita, apatah lagi dengan Allah. Jadi apa sih kak bisa lihat? Kita jadikan ya Allah bisobri, sabar. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes, terima. Tetapi yang kedua ibu bapak sekalian, ya, ada S yang kedua, ada shot yang kedua, yaitu wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan mendirikan sholat. Sholat ada yang wajib, yang pasti datang waktunya. Sholat subuh datang dengan masalah. Belum hilang itu. Sholat zuhur datang lagi dengan masalahnya. Belum hilang itu. Masuk sholat asar dengan masalahnya.
Tapi itu yang diharapkan oleh Allah. Ketika punya masalah, ayo sabar menerimanya. Kan kita katanya pasif itu, Bu. Tapi ada yang aktif. Apa tuh? Sholat. Ya, tinggalkan rumahmu, bergerak menuju masjid, bergerak menuju tempat sholat. Sebelumnya ada pergerakan untuk mengambil air wudhu. Masya Allah. Ada pergerakan membawa kendaraan. Ada pergerakan dalam sholat. Dari angkat tangan, dari membaca, dari ruku, bangkit, sujud. Masya Allah. Bu, itu semua gerakan siapa yang ajarin? Allah yang ajarin. Allah yang ajarin. Buat kita dikerjakan. Buat dengannya, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu, ini Masya Allah. Ya, kita perlu latihan, kita perlu belajar. Ya. Belajarnya Bu sekarang. Belajar sekarang. Kapan? Ketika kena kena masalah, ilmunya bisa keluar. Ilmunya bisa keluar. Masya Allah. Dan itulah ilmu. Ilmu itu dipelajari untuk bisa bermanfaat ketika datang waktunya. Ini Bu, ketika ada orang punya masalah sekalian, maka dapat ilmunya ketika ketika benar-benar terjadi. Nah, saya tadi ini Masya Allah Bu, saya teringat tadi saya di Makassar ini lagi pas sholat asar itu ada Ustadz, dia cerita tengah malam itu Bu, tengah malam tiba-tiba ada orang-orang itu yang naik motor kencang sekali, motor trail, ya itu nggak tahu mungkin menyerempet, itu loncat itu Pak, loncat terbang itu orangnya, tabrak mobilnya dia, ya dia kan aman ya, tapi ini orang subhanallah, eh, berat parah ya parah. Tapi ini karena ini Ustadz, dia langsung itu bawa ke rumah sakit, ya nggak marah-marah, dia tenang sekali, tenang ya hadapi masalah. Bahkan Ustadznya khawatir nanti ada masalah ini orang karena nggak sadar, tapi dia cari. Kayak itu cepat sekali tuh, dia segera bantu bantu, segera atur, segera bawa ke rumah sakit A full, rumah sakit B full, dia cari terus itu Ustadznya itu. Ah, ini gara-gara ini orang yang salah sebenarnya ini. Tapi dia Masya Allah, itu ilmunya keluar itu. Ilmu mengatasi masalah, dia nggak maki-maki, dia nggak marah-marah. Dia korban punya masalah, ilmunya keluar. Apa ilmu membantu orang lain? Cepat sekali. Ya, sampai bawa ke rumah sakit. Tapi belum keluar juga, dokter belum keluar. Ya, ini Ustadz ini. Tapi ternyata dia pernah belajar macam-macam. Dia perhatikan tuh kakinya apa, itu orang, ya, apa, Pak Dokter Edi bergeser apa tuh tempurung ininya, tempurung kakinya. Nah, dia ternyata pernah belajar itu, pernah belajar apa? Bagaimana ini, istilahnya, eh, Kalau ada kalau ada yang bergerak, tulang bergerak, dia tes itu Pak. Bismillah langsung dites gitu. Kembali, kembali apanya? Tempurungnya itu. Dari kakinya gue lagi bergerak, apa ada yang bergeser juga. Coba lagi tuh. Berhasil, Masya Allah. Oh, saya pernah belajar. Ya, ini nggak pernah mencoba, bukan terapis ini, bukan terapis. Tapi pernah belajar. Ya, pernah belajar sebelum Pak. Pernah belajar, istilahnya, ilmunya. Itu kepake itu. Dalam kondisi seperti begitu. Saya membayangkan, Masya Allah, ya, ya, ilmu bisa keluar dalam masalah-masalah seperti begitu. Dan ini sangat jauh ya, bukan cuma sekedar bersabar, tapi kita sampai tindakan apa? Yang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada. Ya. Makanya dia bilang saya kasih dia duit. Karena ini orang ya mungkin sejarah ekonominya masih fokus ustadznya. Saya kasih dia duit itu. Nah, ini masya Allah ya. Ini Bu contoh-contoh bagaimana bagaimana ilmu itu akan hadir. Kapan itu? Ketika kita membaca ketika masalah. Nah, ini akan terjadi ketika orang masuk sholatnya dengan kondisi masalahnya, maka dia diingatkan oleh Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dari masalah-masalah kalian itu dengan sabar wassalah. Kebayang Pak Edi, Pak Adi,
Berat nggak ya? Pusing kepalanya, sakit badannya, disuruh sholat. Berat. Makanya Bu, Bapak lihat lanjutan ayat berikutnya. Allah katakan wa innaha lakabiratun. Dan sungguh dia sholat itu lakabiro benar-benar berat. Memang berat itu, berat. Apa tadi kalau orang punya masalah? Lakabiro benar-benar berat. Tetapi kata Allah illa alal khoshiin kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Berat itu nggak berlaku bagi orang-orang yang khusyuk. Dan sebaliknya sholat itu akan terasa mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Begitu ayatnya. Lalu sambung lagi ayat berikutnya. Seperti apa itu keadaan orang yang khusyuk dalam sholat mereka? Dijelaskan. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang mereka itu yazunnun. Mereka itu yakin. Bahkan bu yakin. Bukan sekedar menduga-duga. Kayaknya. Tapi itu yazunnun. Yakin benar-benar. Annahum mulaqu rabbihim. Bahasa mereka itu ya sedang berjumpa dengan Rob mereka. Masya Allah Ibu, ya di sini pakai kata-kata apa? Kata-kata Rob. Apa tuh Rob? Rob itu minimal ada tiga kan? Rob bertemu dengan Rob penciptanya, Rob pemiliknya, Rob pengatur semua urusannya. Allah yang atur semua urusannya, termasuk mengatur ketika mendatangkan masalah-masalah kepada seseorang. Termasuk mengatur untuk bisa mengangkat masalah-masalah yang menimpa seseorang. Sekarang saat berjumpa dengan Tuhan, berarti jangan lepaskan kesempatan ini untuk meminta kepada Rob agar Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob itu memudahkan urusan-urusan kita, mengangkat masalah-masalah kita, menghilangkan keburukan-keburukan yang menimpa kita. Coba bisa lihat. Ini ilmu, ya. Ini ilmu. Dan ini nanti akan bisa kita praktekkan ya kalau kita sholat. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Karena orang kalau punya masalah, bu, tergesa-gesa sholatnya itu. Ya, bayangkan. Sudah punya masalah, lalu sholatnya buru-buru lagi. Terkesan apa? Yang penting selesai. Yang penting selesai. Padahal harapannya ketika orang punya masalah, masalah itu hilang. Dan tiba saatnya meminta kepada Allah. Agar Allah itu mengangkat masalahnya. Karena dia adalah Rabbihim, Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi roji'un. Dan bahwa mereka itu akan kembali hanya kepada Allah SWT. Ya, kembali ya. Berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Artinya arti ini kita menghafalkannya. Lalu kita bisa menghafalkan dengan penuh tadabbur ketika kita membacanya sekalian. Masya Allah. Hafal ini Bu akan berbekas pada diri kita. Berbekas pada diri kita. Dan harapannya ketika ada masalah kita, kita bisa mampu untuk mensikapi masalah kita dengan baik. Dan kalau ada orang-orang sekalian, ada orang-orang yang dia nggak punya masalah, alhamdulillah aman aja. Dia diingatkan, ya orang itu akan berganti kehidupannya. Ada masanya enak, ada masanya sulit. Diingatkan, ya. Ini ilmunya kamu diingatkan ya. Nanti kalau Allah takdirkan ada masalah menimpa dirimu, ayo. Ini kuncinya ini. Apa? Selalu ingat Allah, minta tolong kepada Allah, dan ingat dua hal ini. Dua S.
sabar dan sholat. Nah, itu namanya Bu apa? Al ilmu qabla al amal. Al ilmu qabla al amal. Punya ilmu sebelum amal. Belajar ilmu Bu, belajar ilmu sabar, belajar ilmu sholat. Ketika ada kondisi mengatakan sabar, ilmunya keluar. Bisa kebayang Bu di jalan tol itu ya Allah kalau ada yang tabrak mobil kita, penyet lagi, langsung keluar itu. Kira-kira apa kita kerjakan nih? Marah-marah, tahan marah, atau bagaimana? Banyak orang-orang sekalian yang nggak lolos. Yang nggak lolos ketika ada masalah-masalah menimpa diri dia. Ketika terjadi. Ini sekalian. Demikian pula orang-orang yang mereka itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka mereka masuk sholat. Nanti akan ketemu ya. Akan ketemu bagaimana mensikapi kenikmatan ketika dia datang kepada seseorang. Baca Al-Baqarah ya. Eh, tentang orang-orang yang bertakwa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masya Allah. Oh, yang punya kenikmatan, yang punya kenikmatan harta, ingat ini. Kata Allah dan dari sebagian rezeki yang kami telah berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Oh iya ya, hari ini saya kayaknya belum berinfak. Oh iya ya, Masya Allah, hari ini banyak rezekiku nih. Maka semestinya saya berbagi. Saya berzakat, saya berinfak, saya berwakaf dan seterusnya. Karena bisa lihat, ya, kita diingatkan itu, kita diingatkan dengan apa yang kita baca dan pernah kita hafalkan dan kita hafalkan dia dalam sholat-sholat kita di antara. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah, ini sekali lagi menunjukkan apa pentingnya kita terus latihan. Ya, latihan buat apa? Latihan belajar untuk bisa menghafal Al-Quran dengan tadabbur. Bisa dipahami begini, alhamdulillah bagi mereka yang sudah belajar sekejap, ya semua bisa membantu ini, bisa bantu. Ya, semua yang dia hafal, yang dia latih untuk dia hafalkan itu dia ngerti semua maknanya. Sehingga nanti ya Pak akan dua yang dia latih untuk dikuasai, menghafalkan, menghafalkan teks ayatnya dan juga menghafalkan makna dan kandungan yang ada padanya. Mengingat-ingat ya makna-maknanya, terjemah-terjemah secara global, bahkan menghafalkan dan mengingat ya bagaimana bentuk mengamalkannya itu. Masya Allah. Nah ini Bapak Imam belaka. Karena itu saya selalu ingatkan semua kita, ayo terus buku sekalian, jangan pernah masa cukup dengan hafalan Al-Fatihah, hafalan Triqul, bahkan ada Forqul, Forqul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tambah Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo tambah lagi dengan yang lainnya, tambah lagi, tambah lagi. Karena pasti beda itu Bu, orang yang bertengger dalam hatinya banyak Allah dan orang-orang yang sedikit dalam hatinya itu kalamullah. Ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Allah ini Bu, yang tersimpan dalam dada-dada kita. Makanya Bapak Ibu mengatakan Allah memuji orang-orang yang bertengger dalam hati mereka ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, ya, saya buka ya, di surat Al-Ankabut. Surat yang ke-29 ayat yang ke-49. Ayo. Ini tentang keutamaan menghafal Al-Quran ini. Sudah jumpa? Sudah jumpa, Ibu Amna?
29 ayat berapa? 49. Ayo, bisa dibaca Ibu Amna suaranya. 29 Ustaz. 49. 4, 29, 49 Ustaz. 49. Baik. Bal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ya, ya. Nah, Ibu, maknanya Bu? Bal huwa ayat, sebenarnya ya Al-Quran adalah ayat-ayat bayinat yang jelas fi suduril lazina, pada sudurin dada-dada allazina, orang-orang yang utul ilmi, menuntut ilmu. Ya Ustaz. Diberikan ilmu. Oh Ulu, diberikan, oh ya, utul bu, diberikan utu, mereka ya telah itu diberi. mereka diberi ilmu. Ya. Terus, Wa ma yajhadu, dan tidaklah yajhadu wa yajhadu bi ayatina, dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami illa zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. ya, Masya Allah kan. Lihat Ibu, apa depannya itu? Bal sebenarnya bahkan Bahkan, huwa, huwa. iya, Dia itu Al-Quran. Apa itu? Ayatun ya, bayinat. ayat-ayat. Ayat-ayat yang jelas. Masya Allah. Jelas kandungannya, jelas isinya, jelas maksudnya. Itu bayinat, jelas. Bu. Di mana, Bu? Di mushaf. Ada. Tapi aslinya di mana? Fi sudur. Sudurun dada dada. Fi sudur. Di dalam dada-dada. Siapa? Ya, bukan sembarang orang, tapi allazina utul ilm, orang-orang yang telah diberikan ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu itu, seharusnya apa? Seharusnya bertengger dalam hatinya itu ayatum bayinat, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti Bu, bukan cuma sekedar bertengger, tapi berpengaruh dalam dirinya. Dengan cara Bu dia mempraktikannya. Sebaliknya kata Allah, wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah mengingkari, menentang ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Kalau orang beriman enggak, orang salah itu enggak menentang, tapi mengimaninya, membenarkannya, mempraktekannya, mendakwakannya. Masya Allah. Dari mana? Dari ayat-ayat yang fi sudur, yang berada dalam dada-dada, dalam hati-hati orang-orang yang dekat ini. Kalau kita bertanya, kita orang berilmu enggak? Jawabannya, iya dong, orang berilmu. Orang berilmu. Sekarang nanya, kita punya nggak dalam hati kita itu ayat Allah? Dan seberapa banyak itu ayat berada dalam hati-hati kita? Tentu ya, maka semakin banyak ayat-ayat ini berada hati kita ibu sekalian, ya, kita hafalkan dia dan kuat, kita bisa memakan maknanya, Masya Allah, ya, akan bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Ini hafalan sekalian akan tiba saatnya, ya, menyuruh kepada apa Bu? Kepada lisan untuk berkata yang benar pada waktunya. Menyuruh kepada kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang bagus pada waktunya. Ya. Untuk menyuruh kepada tangan, ya. Untuk apa? Untuk memegang
hal-hal yang bagus pada waktunya. Kapan itu muncul Bu? Ketika punya di kepalanya itu, dalam hatinya itu, berdengar ayat Allah SWT. Itu kan dia rata-rata Bu punya punya efek, punya efek yang harus dikerjakan oleh kaki, oleh lisan, oleh tangan. Tangan, apa itu yunfikun, berinfak. Itu dengan apa? Dengan tangan kan? Gerakan mengambil mengambil uang di dompet, masya Allah. Gerakan mengambil HP, membuka rekening, kemudian mengklik, kemudian mengirim, masya Allah. Itu semua sekalian berawal dari apa? Dari adanya ayatum bayyinat. Ayat-ayat yang jelas yang berada pada hati orang-orang yang berikan ini. Makanya memang harus belajar sekalian. Harus belajar. Harus kondisikan waktu kita untuk kita bisa apa? Bisa menghafal dengan tentu ya. Ada prosesnya. Biar hafalnya nggak salah-salah, ya kita sebenarnya belajar baca Quran, nanti belajar tahsin. Kalau perlu kita perdengarkan hafalan kita kepada guru-guru kita agar pas menghafalkannya, ya. Baru kita mulai mulai nanti menghafal, kita mulai pakai dalam ibadah kita. Dan tentu yang paling utama, harapan kita adalah ini ayat akan muncul pada waktunya. Masya Allah, muncul pada waktu. Bisa ditangkap ya PD ya. Ya. Masya Allah, ibu kita, ibu umum. Bisa, Ustaz. Sekali lagi saya mendorong ya, mendorong semua kita, mendorong saya pribadi, semua kita, ayo, bu, kondisi waktu kita untuk kita menghafal. Dan sekarang kita ini sebenarnya ada kenikmatan, bu, kita ini, Masya Allah, tadi kasih kenikmatan, eh, sudah belajar ya, sudah belajar untuk bisa paham Al-Quran. Nah, itu kita pakai, ya kita pakai buat apa? Buat bisa menghafalnya nanti dengan tadabbur. Semoga nanti ketika dipraktekkan itu bisa muncul hafalannya kan bu. Kapan hafalan ketika menjadi imam? Hafalan ketika menjadi makmum? Kan enak ya. Orang itu baca Quran, kemudian mereka itu mendengarkannya dan dihafal juga. Masya Allah, tadi pagi ini bu, tadi sore ini bu, saya ada hadir di kelas sekejap di Makassar bu. Ini agak unik ini, Masya Allah ya. Ini mereka belajar level 1, tapi itu ustaznya bantu juga tuh, Bu. Bantu juga apa mendampingi itu mereka menghafal. Ustadz ini ibu-ibu ini sebagai ibu-ibu. Ini mereka bukan hanya belajar terjemah Quran, saya belajar apa? Belajar sekejap, ya. Tapi mereka ini bu, Ustadz ini menghafal juga nih. Ada program menghafalnya. Jadi mereka itu posisinya sudah hafal Quran dengan sekejap, ya, paham-paham ya. Tapi dibantu sama ustazanya untuk juga menghafalkan dan selesai itu. Masya Allah. Bayangin kalau nanti dia sholat dia baca itu juz 1 dan dia hafal, masya Allah, pasti beda. Pasti beda. Jadi ya butuh pengkondisian Bapak Ibu yang mengerti. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian ini bisa kita perkuat insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah sekarang posisinya memang eh, kami membantu dari sisi apa? Sisi pemahaman. Kita belajar untuk bisa paham. Kita belajar untuk apa Bu? Untuk bisa eh, mentadaburkan makna-maknanya. Nanti kalau sekiranya Bapak Ibu ada yang mau menghafalkannya, nanti bisa mungkin berguru ya sama guru-guru kita yang lain yang mungkin lebih spesifik ya untuk apa bantu kita untuk tekniknya menghafal ya tekniknya menghafal. Sekarang banyak guru-guru itu yang punya ilmu tuh bagaimana menghafal lebih cepat, menghafal lebih rapi. Orang nggak ngerti. Tentu kalau sudah pernah belajar maknanya harapannya bisa lebih bagus lagi dan menghafalnya bambu dengan menikmati juga ya menikmati tuh. Tadi nih masya saya di masjid sebuah masjid Makassar saya lagi perhatikan. Oh, ada anak-anak panel muda, ya, 2 orang lagi mojok di situ, lagi surah hafalan, masya Allah, cepat sekali ya hafalannya itu kan, cepat sekali.
Nah, ini kalau misalnya hafalannya cepat lancar ya dengan tenang dia paham maknanya. Masya Allah. Kadang-kadang berhenti. Kenapa berhenti? Aduh, lagi bayangkan maknanya Gus. Nah, itu kan jarang ya. Sekarang tuh orang baru menghafal, menghafal saja. Ya, yang penting cepat-cepat. Ya, berulang kali diulang-ulang. Tapi kalau kita Bu sudah latihan lebih, harapan kita kita pun proses proses apa proses latihan, proses belajar itu sudah bisa menikmati Al-Qur'an. Makanya nggak perlu buru-buru. Ini saya bayangkan ya orang menghafal Quran Bu, nggak usah buru-buru. Baca dengan tenang. Kenapa? Setiap kali kita baca Al-Quran itu ada pahala-pahalanya. Nggak usah buru-buru. Betul ya. Kita baca, kita ulang-ulang biar kuat hafalannya. Ya. Tapi nggak usah buru-buru. Nikmati setiap kata-kata yang kita ucapkan. Perjelas huruf-hurufnya. Ya, bayangkan makna-maknanya. Masya Allah. Ayo, ya, duduk bu tenang, mulai baca ayat ini, Al-Baqarah. Baca itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ulang 10 kali, ulang 20 kali. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pasti hafal itu. Pasti hafal. Sambung lagi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ulang, baca lagi, ulang lagi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Baca lagi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau orang-orang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wa innaha lakabiratun illa baca ya. Tapi nggak ada di kepalanya itu maknanya. Karena kata gurunya, perbanyak mengulang-ulang, nanti kamu hafal sendiri. Nah, itu benar. Ya. Tapi yang kita inginkan apa dia itu? Semua yang dia baca buku, semakin banyak mengucap, semakin banyak memberikan bekas pada hati. Ya. Seperti sebuah paku yang dipukulkan, pukulkan di sebuah kayu. Setiap kali dipukul, semakin masuk, semakin kuat. Kira-kira begitu orang menghafal Quran. Masuk dan kuat dua sekaligus, Bu. Teksnya itu masuk dan kuat, demikian pula maknanya itu masuk dan kuat. Kita bukan anak lagi, bukan anak kecil kita ini. Kita orang yang Allah berikan akal, berikan hati. Akhirnya kita pakai itu kan Bu, untuk belajar menghafalkannya dan menghafalkannya dengan tadabbur. Jangan sampai kayak orang-orang dicela. Celaan Allah. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Orang kafir punya qulubun, punya hati-hati, tapi la ya'qiluna biha. Nggak dipakai untuk memikirkannya. Ya enggak. Kembali kami nih, kami yang punya hati, ya. Qulubun ya'qiluna biha. Dipakai untuk mentadabburi, untuk memikirkan, untuk menghayati ini semua. Nah, ini Bu, betulnya bagaimana? Ketika kita luangkan waktu badal fajar menghafal. Ya, sudah belajar terjemahnya, sudah belajar faham maknanya, sudah belajar makhraj hurufnya, oke Bu ya? Sudah mendengarkan syekh, ya, syekh, ya, bagaimana wakafnya, ibtidanya, lalu bismillah, mulai mengulang, mengulang. Nah, sampai betul kuat. Nanti datang datang ke ustadz yang lain. Ustadz, saya mau setoran hafalan. Setoran. Tapi kita beda. Kita setorannya Bu dengan hati. Dengan hati. Bukan cuma sekedar setoran dengan lisan. Ya, mungkin guru kita nggak minta kita untuk setoran terjemahnya. Apa artinya? Dia nggak nanya itu. Karena mungkin gurunya pun nggak tahu tuh. Karena gurunya belum belajar juga. Tapi minimal kita ini yang Allah kasih kesempatan belajar, itu sudah beda. Dalam pikiran kita itu Masya Allah, apa yang kita hafalkan, yang kita ucapkan ini Masya Allah kita faham akan mana. Coba ibu kita. Bisa dirasakan ibu kita.
Ibu Jasna, Ibu Dini. Tenang. Ya mungkin kalau saya itu pribadi membayangkan ya, saya ada rencana kuat membuat pesantren sekejap ini. Harus hafal Quran. Tapi harus paham dulu. Ketika dia paham, ya paham satu ayat, paham 5 ayat, mulai lagi menghafal. Menghafal. Menghafalnya Bu, menghafal ayatnya, menghafal juga maknanya, memperkuat pemahamannya tersebut. Ketika nanti dia setoran sama gurunya, gurunya bisa sekejap, setoran setoran ayatnya. Nanti gue nanya, nak, ini maksudnya apa nak? Tolong jelaskan. Apa pelajaran yang kamu dapatkan dari ayat? Saya tuh membayangkan begitu nanti modelnya orang menghafal itu. Ya saya pribadi belum pernah ya menemukan ada yang begitu. Cuma ya, membayangkan itu akan berpengaruh lebih besar. Ya mungkin secara jumlah hafalannya itu nggak banyak, ya. Tapi hafalan yang kuat, yang membekas, yang menggerakkan. Kira-kira begitu. Dan ini bisa kita mulai, ibu-ibu, bapak sekalian dari diri kita masing-masing. Ayo, ya apa luangkan waktu juga untuk kamu untuk mulai menghafal. Ya tentu ya belajar tahsin jalan, belajar paham Al-Quran jalan. Banyak kali ya. Berapa waktu ini untuk belajar tahsin ibu? Ya berapa waktu untuk belajar apa? Belajar terjemah nih. Wah sekarang mulai menghafal lagi. Ya, ya insya Allah kan. Ketika orang bu serius, Allah berkahi waktunya itu. Allah berkahi waktunya. Semua bisa jalan. Semua bisa jalan. Kalau sudah ya cukup untuk bisa menghafal, hafalkan. Beda kalau sekiranya masih berat tahsinnya, itu memang fokusnya lebih banyak pada tahsin. Ya itu Bu ya, kira-kira apa hal yang yang disampaikan pada hari ini. Eh, kita berharap ini bisa kita apa, Bu, eh, pahami dan bisa Bu dibayangkan ya bagaimana mempraktekkan agar nanti ya kita punya hafalan Quran yang ketika kita baca dengan hafalan kita menghafalkannya dengan penuh tadabbur insya Allah. Nanti ketika kita mendengarkan sebuah ayat, kita pun sudah menghafalkannya. Ya. Ibu Saudari bayangkan ya, sholat tahajud, sholat taraweh, imamnya baca ayatnya, kita hafal, kita hafal juga itu ayatnya. Tapi kita bukan cuma hafal ayatnya, kita belum ngerti mana. Uh, sudah pernah belajar juz 1 nih, di sekejap, level 1. Sudah pernah belajar ini, apa, juz 30 di level kedua. Sudah pernah belajar ini di level 3 juz 9. Masya Allah. Nah, kira-kira eh, itu Bapak Ibu yang Allah muliakan yang mau kita ingatkan. Ayo Bu, semangat terus ya. Semangat terus Iya. Bu. Gembira dalam beraktifkan Al-Quran. Bahagia, bahagia menghafal, bahagia belajar. Ustaz, lupa lagi Ustaz, lupa lagi Ustaz, lupa lagi Ustaz. Nah, lupa kenapa? Ada yang salah lupa. Lupa itu biasa. Lupa itu biasa. Kalau lupa, ulang lagi. Kan selesai. Ada masalah? Ya. Kalau orang lupa, terus dia ulang-ulang, Bu, akan tiba saja dia kalau lupa. Siapa yang lupa sama nama suaminya? Ibu Siti, Halimah, apa sudah lupa dengan nama suaminya? Ibu Sudarni udah lupa nama suaminya yang sudah meninggal dunia? Gak ada lupa-lupa. Kenapa kalau lupa-lupa? Karena sudah lupa. Ya, sudah lupa. Karena selalu bersama dengannya. Itu kira-kira Bu, ya apa gambaran ya kita mulai belajar nih. Ketika masuk fase menghafal, fase belajar, ya, ayo nikmati prosesnya. Insya Allah Bu ilmunya kuat. Ya, kuat hafal materinya, materi sekejap, ya. Semua materi yang dia kuasai itu dihafalkan, ngerti maknanya. Nah, boleh dipakai untuk menghafal Al-Quran. Hafal ayatnya, hafal maknanya, mengerti faedahnya, dan semoga berharap ketika tiba saatnya ada sebuah kondisi ilmu bisa keluar. Ilmu bisa keluar
dan memberikan manfaat kepada kita insya Allah. Demikian, Amin, kami amin. muliakan materi kami pada hari ini. Semoga Allah berikan manfaat kepada yang menyampaikannya, ya misalnya. Demikian pula yang mendengarkannya insya Allah Ta'ala. Saya Amin. Amin. menyadari bahwa saya ini ngomong Amin ya Allah. masih ada kekurangan. Ya Allah, hafalannya Amin. masih Ya Rabbal masih ada Alamin. kekurangan. Amin. Perlu perbaiki, ya. Amin. Allah mudahkan semua kita insya Allah. Amin ya Allah. Amin Kemudian, ya Allah. Amin ya alhamdulillahirabbil Rabbal alamin. alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillah. demikian materi kita. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, ada apakah tambahan, adakah faidah yang didapatkan pada hari ini? Adib Ustaz, Ya Pak Adib, silakan Pak Adib. dari apa yang disampaikan Ustaz tadi terkait dengan surat Al-Baqarah 45, 46, intinya bahwa kita bila ada cobaan atau musibah atau masalah dari Allah, maka yang pertama kali kita ingat sebagai orang beriman yaitu bisa menerima qadar Allah dengan senang hati, artinya lahir dan batin kita senang. Dan juga sabar pengertiannya bisa juga menerima qadar atau coba itu dengan senang hati. Kemudian kita minta pertolongan kepada Allah dengan sholat, ya, dengan menegakkan sholat, ya. Dan kemudian bahwa kita harus yakin bahwa Allah adalah Maha yang menolong, Maha penolong atas semuanya. Dan Allah sebagai Rabb itu juga sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur masalah, dan bisa menyelesaikan masalah semuanya. Bisa mengangkat masalah. Ya. Demikian juga kalau kita menerima kenikmatan, juga bersyukur. Ya, Karena nikmat itu juga adalah amanah dari Allah. Mungkin ini Ustaz dari Masya saya. Allah. Iya betul, Masya Allah ya. Setiap kali ketemu ayat masalah kesabaran, ingat bagaimana prakteknya. Ketika ketemu kondisi tentang apa, tentang kesyukuran, ya, ingat ayatnya dan tahu bagaimana cara mempraktikkan itu kesyukuran, ya, insya Allah. Masya Allah, syukur Pak Adib ya atas apa, atas faedah-faedah yang sampaikan ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu Dini ada yang mau tambahkan? Silakan Ibu Dini. Saya lagi berusaha menghafalkan 2 ayat tadi, Pak, sambil mentadaburi. Sudah hafal? Sudah hafal Ibu? Ada yang hafal nggak selama belajar? Sedikit-sedikit, Pak. Coba Bu. Ayo coba kita mendengarkan sampai di mana hafalannya. Yang tadi aja, Pak, saya lagi nyoba. Baru 70% kali, Pak. Nah, Bismillah, ayo coba diperdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Satu ayat, satu Ya ayat, kan, Pak? oke. Satu ayat, oke. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Betul nggak, Pak? Betul. Terus, wa annahum. Terus wa annahum ilaihi rojiun. Ini Bu baru dihafal sekarang atau pernah dihafal? Baru sekarang, Pak, baru dengar tadi terus saya nyobain karena mentadaburi isinya jadi lebih mudah dan kata-katanya kan kita udah tahu semua itu gitu. Masya Allah, keren Jadi, banget Ibu Dini. sambil dengerin Luar Pak Ustadz, saya biasa. nyoba kayak mencoba tantangan gitu, bisa nggak gitu. Keren, keren. Tapi masih belum contoh. lancar banget. Tapi Contoh sekejap keren nih. Ini harus sudah bagus kan? Karena kan sebenarnya Ibu Dini sudah pernah belajar kelas 1, kan? Sudah pernah melewati inilah. Ya, pernah melewati kan? Pernah melewati belajar di kelas. Kalau itu pernah lewati ketika mau ujian, ujian kan? Iya, dan kalimat itu sudah sering kita dengar kan, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat tuh sering banget ya. Oh iya. Masya Allah. Hati-hati Bu, tinggal nanti apa dilatih biar betul pas panjang pendeknya, pas Iya. baru keluar tuh. Wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ulang. Annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Oke, satu ayat, dua ayat, lu bisa banyak itu. Ya. Nah, itu apa? Itulah ayatun bayyinat di mana? Di suduril ladzina utul ilm. Hafalkan Bu ayat ini. Apa? Ayat tentang motivasi Bu? Hafal Quran. Ini ayat ini. Ya, ayat tentang motivasi hafal Quran. Pak Edi juga bisa itu ngafalin 2 kalimat itu, Pak Edi nggak panjang. Insya Allah ya. Insya Allah Bu, saya belajar sama Bu Dini aja kan. Alah, sama Pak Ustadz dong, jangan sama saya. Ada faedah baru yang mau sampaikan Pak Edi? Apa hal yang baru yang mau sampaikan dari materi kita pada hari ini? Ya sama seperti Pak Adib sih Ustaz. Sabar itu belajarnya sampai akhir hayat Ustaz. Karena sabar tak bertepi, tak berujung Ustaz. Jadi kayaknya belajarnya sampai akhir hayat Ustaz. Masya Allah. Ya. Orang ilmunya gampang ya, ilmunya gampang, prakteknya Masya Allah. Iya Ustaz, itu prakteknya luar biasa Ustaz. Ya. Penuh pembelajaran terus. Iya betul. Ustaz mau nanya, ini kalau seperti Bu Dini tadi kan hafalannya keren Ustaz. Ada nggak doa selain Robi Zidi Ilman Marzuki Faman yang bisa mempercepat hafalan untuk orang-orang tua seperti kami ini Ustaz? Kalau pribadi saya belum tahu. Saya pribadi belum tahu. Ada doa khusus ya, doa khusus untuk masalah itu. Tapi ya kita bisa buat doanya, ya Allah, mudahkan aku menghafal, mudahkan aku biar bisa cepat menghafal, kuatkan hafalan, itu nggak apa-apa. Pakai versi bahasa Indonesia kan, nggak masalah itu. Kalau sejak teks saya pribadi belum tahu itu. Ya. Iya Ustaz. Kalau yang ada dalilnya kan tadi tuh, Robbi Sidina Ilma. Zidi Ilman Marzuki. Ada ayatnya. Ya. Ada yang dia diambil dari apa? Dari hadis Nabi. Ya. Situ dibuat versi doanya kan? Begitu ya. Ya. Yang penting kalau selama dia doanya bagus, ya, doanya jelas, nah, bisa berdoanya. Gitu. Gitu Pak Edi, insya Allah ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Oke. Mungkin cukup ya, Bapak sekalian, untuk hari ini cukup dulu. Semoga pekan depan semangat kita belajar. Insya Allah ya. Jumpa lagi pekan depan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada semua kita dan berikan banyak kemudahan pada semua urusan kita, insya Allah Ta'ala. Amin, amin ya Amin. Allah. Akhir ya. Amin. Majelis. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta ilaha La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.